Ya, jadi yang pertama terkait dilema etika, maka kita akan lihat dulu di peraturan. Peraturan ini bisa berupa nilai norma yang ada di agama, kemudian peraturan-peraturan yang ada di pemerintahan, tentunya terkait dengan pendidikan. Ketika itu tidak sesuai dengan norma, aturan, nilai, maka itu nanti kita tinggal menentukan benar dan salah. Berarti itu terkait dengan rujukan norma gitu ya. Kemudian kalau memang itu sama-sama sesuai, ya berarti terkait dengan etika moral gitu. Untuk pengambilan keputusan kita selalu ada koordinasi ya. Artinya koordinasi di level pimpinan itu ada waka, ada bendahara, kemudian kepala sekolah, kemudian di level atasan itu ada dengan direksi. Maka kita akan lihat dulu kasusnya seperti apa. Kalau itu memang sama-sama baik, maka yang dilakukan adalah yang pertama tentunya kita harus rasional dengan cara menimbang kira-kira dari dua hal tersebut mana yang lebih baik, yang mungkin bisa untuk kepentingan umum lebih banyak, yang mana yang nanti bisa untuk kesetaraan, kesamaan semuanya. Seperti itu baru nanti kita ambil keputusan secara bersama-sama. Ya, kalau langkahnya itu tadi, yang pertama kita cek dulu kasusnya apa dulu. Dari dua kasus itu kira-kira mana yang bisa ditimbang, dari A dan B itu mana yang lebih membantu terkait dengan itu tadi ya, artinya membantu itu berdampak kepada seluruh warga BSS. Itu nanti akan kita koordinasikan di tingkat pimpinan level unit, level SMA. Nanti kalau misalkan di level unit tidak bisa, nanti kita ajukan ke level direksi sebagai pengambil keputusan tertinggi. Saya rasa yang paling efektif itu koordinasi, musyawarah untuk mufakat tentu saja. Nanti akan kita cek dulu kalau itu memang bisa diselesaikan di level pimpinan waka, bendahara, kita selesaikan di situ. Kalau misalnya nggak bisa, nanti akan kita bawa ke forum bersama Bapak Ibu guru semuanya, pegawai, untuk dilakukan pengambilan keputusan bersama-sama. Ya, tantangannya tentu saja apapun yang diambil itu tidak bisa menyenangkan semua pihak. Pasti ada pihak-pihak yang mungkin merasa kurang sesuai. Namun bagaimanapun kita selalu mengambil yang sedikit risiko, ya, yang sedikit risiko yang pada umumnya semuanya setuju. Seperti itu. Kalau terkait jadwal secara khusus sebenarnya tidak ada, namun kita selalu ada koordinasi untuk tingkat unit itu setiap minggu sekali. Kemudian ada koordinasi tingkat direksi itu sebulan 2 kali. Nah, di jadwal-jadwal itu kalau memang kebetulan ada kasus-kasus dilema etika bisa kita koordinasikan. Kalau memang tidak ada, ya kita akan membicarakan hal-hal yang lain. Ya, nanti tinggal dilihat
dilema etikanya seperti apa. Kalau memang memerlukan waktu yang cepat, ya kita ambil keputusan secara cepat juga. Dengan kata lain, kita segera kumpulkan wakaf daerah, segera kita putuskan. Namun kalau misalkan itu masih waktunya masih agak lama, ya kita tunggu koordinasi setiap minggu sekali. Tentunya sebuah kebijakan itu tidak bisa diambil satu orang saja. Artinya perlu dibicarakan, karena kita di sini ada timnya tentu saja Waka, kemudian ada bendahara, ada KPU. Nah, itu yang nanti akan kita bicarakan. Seperti itu. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan, semua keputusan itu namanya dilema etika, dua-duanya itu sesuatu yang sebenarnya baik, sesuatu yang sebenarnya benar. Namun bagaimana kita bisa mengambil yang minim resiko. Nah, dari situ yang bisa kita ambil, ya kita harus selalu belajar, selalu menimbang rasio mana kira-kira yang lebih bisa diterima untuk warga biasa secara umum. Sepanjang pengalaman saya memang ini menghinggapi seorang pimpinan ya. Kenapa? Karena terkadang secara etika ini kok ya nggak apa-apa, tapi di satu sisi ini bisa melanggar aturan kalau dilaksanakan. Karena itu biasanya mengidentifikasinya ada kasus-kasus tertentu itu bila mana oknum ya, entah itu peserta didik, orang tua, atau bahkan di internal sekolah itu mulai melakukan pendekatan-pendekatan yang tidak pada umumnya gitu. Kita akrab ya, tapi kemudian kalau ada pendekatan-pendekatan di luar itu biasanya tanda-tanda ini satu dari sekian identifikasi yang mungkin muncul yang nanti akan mengarah ke apa yang kita sebut sebagai dilema etika maupun bujukan moral. Kalau bujukan moral jauh lebih mudah, kenapa? Karena lebih hitam putih. Ya bisa atau tidak mungkin, hanya itu saja. Iya, seringkali kita juga dihadapkan pada sebuah masalah atau kasus yang mengandung dua kepentingan yang sebenarnya ya sama-sama ini baik gitu. Bagaimana itu akan diambil keputusannya atau kebijaksanaannya bagaimana? Karena ini sama-sama baik, sebenarnya enak. Hanya bagaimana si A ini bisa menerima dan si B bisa menerima. Karena ini sama-sama baik, maka tidak ada jalan lain. Kita bangsa Indonesia ini sudah diajarkan oleh para leluhur kita untuk bermusyawarah yang kemudian pihak-pihak yang sama-sama berniat baik ini kita temukan dalam sebuah diskusi yang disanalah yang kemudian kita bisa mengambil salah satu di antaranya atau gabungan dari sesuatu yang sama-sama baik ini. Dari situ maka sebuah kebijakan yang sama-sama sebenarnya baik bisa kita pilih salah satunya berdasarkan kesepakatan pihak-pihak yang sama-sama mengusulkan itu, atau bisa juga menggabungkan dari dua hal yang sama-sama baik tadi untuk dilaksanakan di masa yang sudah ditentukan waktunya nanti. Saya kira itu. Tentu pertama ya kita identifikasi
sebuah peristiwa, kasus, coba kita identifikasi sebanyak-banyaknya sumber yang bisa kita dapat itu jauh lebih bagus. Yang kemudian setelah itu kita analisa berdasarkan kacamata kita, dan kemudian bila itu bisa kita putuskan berdasarkan hasil analisa yang sudah kita lakukan, maka tidak jadi soal. Tetapi kadang-kala harus masuk ke ranah yang tadi perlu saya sampaikan, harus mengundang beberapa pihak untuk kemudian hal-hal yang baik itu kita putuskan seperti apa, atau menggabungkannya hal-hal baik tadi. Dan kalau memang sudah dilakukan musyawarah, prosedur atau langkah berikutnya, keputusan akan diambil oleh pimpinan. Itu hal yang biasa kita lakukan. Setidaknya untuk saya sebagai pimpinan di sekolah ini dalam mengambil sebuah keputusan. Gitu. Terkadang memang kita dihadapkan pada keputusan yang agak sulit karena di dalamnya mengandung apa yang disebut sebagai dilema etika. Kenapa? Karena sebagaimana kita ketahui kan, ini sebenarnya enggak begitu. Tetapi secara etika kalau ini harus kita sampaikan, rasanya juga sebagai sebuah pendekatan kultural kadang-kadang, karena saya ini orang Jawa, harus berhadapan dengan orang yang kemudian tidak boleh saling menyinggung, tidak boleh saling menyakiti apalagi kan. Maka yang biasa saya lakukan adalah mengundang, berdiskusi dengan pihak yang terkait. Nah, beliau-beliau ini akan saya bawa ke dalam situasi jika beliau ini menjadi posisi seperti saya. Apa kira-kira pendapatnya? Secara umum, pada saat itu saya lakukan beberapa waktu sampai dengan terakhir, maka jawabannya tentu iya ya Pak ya, nggak usah begitu. Muncul dari mereka sendiri. Dengan begitu saya tinggal menggarisbawahi saja, ya sudah, sama persis yang saya pikirkan sebenarnya, tapi karena ini muncul dari panjenengan, akan lebih baik. Tapi kalau tadi panjenengan tidak memunculkan usul seperti itu, maka saya akan mengutarakan lebih dulu. Ini akan lebih diterima, lebih nyaman dan tidak ada pergesekan, apalagi benturan di antara pimpinan dengan staf atau karyawan yang ada di instansi atau sekolah inilah setidaknya. Ada memang tantangan-tantangan yang seringkali muncul, dan memang tidak sering, beberapa kali lah ya, muncul terkait dengan pengambilan keputusan yang harus dilakukan, sementara ini mengandung dilema etika. Tantangannya soal waktu, kesempatan. Saya harus berbicara dulu dengan pihak-pihak yang tadi di awal sudah saya sampaikan, tetapi sedang tidak ada waktu. Beliaunya bisa, saya sedang ada tugas kedinasan yang lain. Tantangannya hanya itu sih. Tetapi komunikasi tetap dilakukan, dan pada akhirnya tidak ada pilihan lain. Hemat saya harus ketemu, dan kemudian keputusan baru bisa kita ambil dengan sama-sama bisa diterima. Jadi hanya soal waktu aja, soal waktu. Masih terkait dengan waktu, untuk hal-hal yang sudah ini ya terjadi dengan dilema etika, secara jadwal biasanya kalau pengalaman selama ini ya, saya menyiapkan waktu itu di hari Rabu biasanya jam 9, bisa sampai jam 10, jam 11. Hanya soal pengalaman saja, mengapa waktu-waktu itu menjadi selama ini bisa dijalankan dengan baik. Ya karena dari sisi saya sebagai pimpinan ada keleluasaan waktu kalau di hari itu, dan situasi di hari Rabu di pertengahan pekan itu kok rasanya sudah ada terekam 2 hari sebelumnya, dan akan ada 2 hari kerja di sesudahnya, sisa waktu lah kira-kira di pekan itu. Tetapi tidak serta-merta harus hari Rabu tidak.
Seperti pekan ini misalnya harus di hari Selasa. Mengapa? Karena ada dorongan dan hasil analisa yang memungkinkan harus dituntaskan di hari ini. Di samping memang hari Rabu harus ada tugas luar, sehingga tidak bisa saya hindari, ya sudah untuk pekan ini tidak ada, tidak. Tetapi justru dimajukan di hari Selasa. Apa argumentasinya? Ya agar permasalahan tidak menumpuk dan agar permasalahan juga segera terselesaikan. Tentu ini akan membawa dampak positif bagi sebuah kepastian, karena beberapa pihak yang ada di bawah kita menunggu keputusan seorang pimpinan. Saya kira itu. Diakui atau tidak, pendekatan yang seringkali kita lakukan, setidaknya saya, itu melakukan dua pendekatan sekaligus, yaitu pendekatan secara struktural dan pendekatan yang sifatnya kultural. Ini ibarat gas dan rem gitu. Saya mencoba mendekatkan itu, sehingga kadang-kadang memang misalnya dalam rapat, saya tampakkan betul bahwa saya seorang pimpinan rapat dan sayalah pimpinan dalam sebuah organisasi. Saya kepala sekolahnya, sehingga memberikan guidance yang sangat jelas terinci kepada Bapak Ibu guru dan karyawan yang ada di sekolah ini. Tapi di sisi yang lain, seperti tadi saya harus bergaul dengan teman-teman, karena apapun guru karyawan ini kan juga kolega gitu. Sehingga ini yang sangat membantu, yaitu pendekatan secara kultural. Mereka seperti berteman dengan saya, dan itu cukup banyak saya rasakan, karena apapun dia bisa utarakan daripada mereka mengutarakan kepada orang lain gitu. Jauh lebih bagus itu mengutarakan langsung kepada saya, dan kata kuncinya tentu tidak boleh ada batas yang sangat tajam antara pimpinan dan orang yang dipimpin. Dengan demikian maka semua akan mengalir dengan pendekatan tadi, kultural. Bagian yang sangat penting sebenarnya, yang menjadi pokok dari semua yang kita bicarakan tadi, yaitu sebuah pembelajaran yang sangat berharga, di mana seorang pimpinan, kepala sekolah seperti saya ini kan memimpin tidak hanya murid, tidak hanya karyawan, tidak hanya guru, tetapi ada di belahan sana ada orang tua, ada masyarakat, ada pihak-pihak yang lain juga menjadi bagian dari sebuah organisasi sekolah ini. Karena itu, apa yang bisa kita petik dari sebuah peristiwa atau beberapa hal yang sudah terjadi, yang kemudian kita lakukan dengan cara tadi, mengidentifikasinya, kemudian coba menganalisa, mengumpulkan, memusyawarahkan, kemudian mengambil sebuah keputusan terkait dengan dilema etika atau bahkan dilema bujukan moral ya. Pembelajarannya tentu karena yang kita hadapi adalah manusia, bukan benda mati, maka sentuhan rasa, maka rasa untuk mengorangkan orang lain itu jauh lebih penting ketimbang kemudian memberlakukan sebuah tahapan yang sebagaimana memproduksi sebuah barang yang sebenarnya tidak punya rasa. Jadi kata kuncinya adalah bagaimana kita berkomunikasi, walaupun itu harus diambil keputusan yang agaknya sulit jika itu dikomunikasikan, karena yang kita ajak berbicara adalah manusia, maka rasa bahwa bagaimana orang tidak tersinggung, bisa dengan mudah menerima penjelasan kita, itu menjadi kata kuncinya. Terima kasih.